لك مقالي يا بدرات منها. Kaum biaqotan yang berbahagia, kemudian salah satu kewajiban kita sebelum melaksanakan sembahyang, salat, kaum biaqotan adalah kita meyakinkan bahwa pakaian badan kita ini sudah suci. Suci dari hadas dan najis. Badan kita suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, suci badan dari hadas kecil tentu dengan berwudu. Suci badan dari hadas besar tentu dengan bermandi jinabah, mandi junub ya. Kemudian juga kita wajib meyakinkan, memastikan diri kita itu sudah berpakaian yang menutupi aurat. Kita sudah meyakinkan diri kita itu berpakaian yang menutupi aurat, sebab apabila aurat kita terbuka, maka itu adalah merupakan salah satu yang meruntuhkan atau yang membatalkan sholat kita. Adapun batas ataupun aurat laki-laki dan perempuan hamba ya, yaitu antara pusat dan lutut. Itu batasan daripada aurat seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang berstatus hamba. Sepertinya kalau sekarang ini di Indonesia, di tempat kita ini ya, seorang perempuan hamba itu kayaknya tidak ada lagi. Itu batasan aurat laki-laki ataupun perempuan hamba antara pusat dan lutut, minas surrati wa rukbah ya, dari pusat dan lutut. Adapun batasan aurat perempuan yang merdeka dia bukan berstatus seorang hamba budak. Itu batasan auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan hingga pergelangan. Seluruh badannya itu aurat seorang perempuan dalam salat, seluruh badannya terkecuali wajahaha, yaitu mukanya dan telapak tangannya hingga pergelangan. Jadi batasnya itu adalah pergelangannya. Baik. Kemudian sahabat yang berbahagia, hendaklah orang tersebut sebelum mengangkat takbiratul ihram meyakinkan dirinya sudah menghadap ke arah kiblat ya. Sudah menghadap ke arah kiblat. Itu juga merupakan syarat daripada sebelum kita melaksanakan sholat, bahwa kita sudah 100% menghadap kiblat. Jangan pula belum menghadap kiblat kita sudah pasang niat, sudah takbir Allahu Akbar, sementara posisi badannya belum 100% menghadap kiblat. Jadi kita sudah yakin. Kemudian renggangkan kakimu sekira-kira sejengkal lurus dengan bahu ya. Kaki kita ketika kita berdiri jangan terlalu terbuka, jangan terlalu rapat ya. Ya, ini tentu saja dalam lingkaran fikih Syafi'i ya. Kita berdiri ketika salat itu kaki kita tersebut jangan terlalu lebar ya.
jangan terlalu terbuka, begitu juga jangan terlalu dirapatkan. Sekira-kira sejengkal lah ya, sejengkal begitu. Kaki kita tersebut lurus dengan bahu ya, lurus dengan bahu kita. Kemudian sebelum kita melaksanakan takbiratul ihram, bacalah qul a'udzu birabbin nas ila akhir. Sebelum kita takbiratul ihram, bacalah as-suratu an-nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai akhir. Itu apa tujuannya? Supaya kita agar terpelihara dari waswis syaitan ya. Waswis syaitan. Kemudian hadirkan dalam hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, kosongkan hatimu dari waswis dunia, engkau tilik, engkau pandang dengan mata hatimu seolah-olah engkau di hadapan Tuhanmu. Jadi kita menghadirkan dalam hati kita itu Allah, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini untuk menghadirkan rasa sungguh-sungguh, rasa khusyuk kita dalam salat, dalam ibadah, bahwa kita menghadirkan dalam hati kita bahwa seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tarah, seolah-olah kita melihat Allah. Apabila kita tidak bisa menghadirkan rasa seolah-olah melihat Allah, maka yakin percayalah fa innahu yarak, Allah akan melihat kita. Jadi ketika ada orang kerja yang sedang dimanduri oleh atasannya, tentu dia akan bekerja serius ya. Begitu juga kita dalam ibadah, kita hadirkan dalam hati kita bahwa seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pantauan CCTV-nya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaum hatana, saudara yang berbahagia, kita menghadirkan rasa khusyuk ini tentu agar amal ibadah kita mendapatkan pahala yang semakin tinggi. Semakin tinggi kekhusyukan seseorang, maka pahalanya pun akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara sah tidak sah, asal cukup syarat, asal cukup rukun sudah sah. Jadi mengenai balasan ataupun pahalanya, semakin tinggi kekhusyukan seseorang dalam ibadah, maka semakin tinggi ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hinakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghinakan, makanya ketika sujud itu posisi kepala hamba seseorang itu lebih rendah ketimbang daripada pinggul ya, pantat seseorang hamba itu. Begitulah hinanya kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita hebat, membanggakan diri kita ini bukan siapa-siapa. Jadi kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita sudah tancapkan menghadirkan Allah, sudah menghadap kiblat, sudah menghinakan diri kita, lalu setelah itu iqamat, walaupun salat
al-munfarid. Jadi qamat ini tetap dianjurkan walaupun bagi orang yang tidak berjamaah. Saya salat sendirian di rumah, saudara salat sendirian di rumah atau di masjid atau di langgar atau di mana. Qamat sebelum salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, qamat. Jadi qamat walaupun kita itu salat munfarid, ya, sendirian, tidak berjamaah. Kalau berjamaah bagaimana? Ya tentu lebih disunatkan lagi, lebih dianjurkan lagi. Salat sendirian saja kita dianjurkan untuk qamat, apalagi salat berjamaah. Kemudian berniat sambil bertakbiratul ihram. Pasanglah niat dari alif Allah sampai dengan ra akbar. Jadi tempat kita memasang niat itu diawali dari alif Allah sampai dengan ra akbar, ya. Begitu kita awali dengan lafaz, misalnya subuh, ya, usolli farda subhi raka'ataini, adaan ma'mumal berjamaah, kita contohkan, ya, adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Allah, disitulah kita memasang niat dari alif Allah sampai kepada ra akbar. Allah, makanya disunatkan kita memanjangkan, ya, lam labjuz zalalah. Allah, lam Allah di situ, lam labjuz zalalah. Sunnah hukumnya kita panjangkan agar kita bebas leluasa, yaitu memasang niat kita. Di mana tadi kita memasang niat diawali dari alif Allah sampai kepada ra akbar. Allah, pasang niat dalam hati, hu akbar. Barangkali teman sahabat kaum pihak Qokatana, inilah bincang-bincang dalam channel kita ini, semoga bermanfaat kepada diri kami. Jangan lupa video ini dibagikan, di-share kepada teman sahabat. Berbagi dalam kebaikan tidak ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.